Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Rutul Maziah dari Perguruan Tinggi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kelas 2A dengan NIM 20200150023 akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai magnet. Untuk tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan selesai dan jam pelaksanaan jam 13.00 sampai dengan selesai. Jadwal pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, saya mendownload LKM, kemudian membaca LKM, menyiapkan alat untuk praktek, melakukan praktek, mengisi LKM, dan presentasi dan upload YouTube. Untuk tujuan praktikum ini adalah mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar. Membuat magnet dengan cara induksi, digosok, dan dialiri arus listrik. Membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar. Menentukan arah medan magnet. Untuk alat dan bahannya, yang pertama yaitu magnet. Berfungsi sebagai sumber magnet utama berjumlah 1 buah. Kemudian penggaris plastik 1 buah, lilin 1 buah, jarum jahit 1 buah, paperclip 1 buah, kawat tembaga 15 cm, baterai 2 buah, bola lampu kecil 1 buah, selotip bening secukupnya, serbuk besi secukupnya, gunting 1 buah, cutter 1 buah, kertas HVS 1 buah, styrofoam atau gabus 1 kertas, silet 1 buah, piring plastik 1 buah, paku 2-3 cm 2 buah. Untuk prosedur kerjanya, kegiatan 1 yaitu membuat magnet sederhana. Dapat kalian baca di sini, juga dipelajari, saya sudah mempelajarinya. Untuk kegiatan 2 membuat kompas sederhana, bisa kalian baca di sini. Dan untuk yang ketiga adalah mengetahui arah medan magnet, dapat kalian baca di sini. Hasil pengamatan kegiatan 1 yaitu bendanya jarum. Jika digosok-gosokkan akan menempel, induksi juga menempel, dialiri arus listrik menempel. Paku digosok menempel, induksi menempel, dialiri arus listrik menempel. Paperclip digosok menempel, induksi menempel, dialiri arus listrik menempel. Silet digosok menempel, induksi menempel, dialiri arus listrik menempel. Lilin digosok tidak menempel, induksi tidak menempel, dialiri arus listrik tidak menempel. Kertas digosok tidak menempel, induksi tidak menempel, dialiri arus listrik tidak menempel. Penggaris digosok tidak menempel, diinduksi tidak menempel, dialiri arus listrik tidak menempel. Plastik digosok tidak menempel, induksi tidak menempel, dialiri arus listrik juga tidak menempel. Untuk kegiatan 2, pengamatan kegiatan 2 yaitu saya menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum, yaitu piring plastik, silet, jarum, kertas, dan air. Yang kedua, mengisi air dalam piring plastik, kemudian taruh silet pada permukaan air. Yang ketiga, taruh kertas yang telah disesuaikan bentuk dan ukurannya di atas silet. Yang keempat, taruh jarum yang telah digosokkan pada magnet selama 30 kali di atas kertas. Yang terakhir, mengamati. Jika kompas sederhana ini berhasil, maka kertas akan kembali ke arah utara dan saya berhasil membuatnya. Hasil pengamatan untuk kegiatan 3. Yang pertama yaitu saya menyiapkan alat dan bahan seperti magnet, kertas, dan serbuk besi. Yang kedua, saya menaburkan serbuk besi di atas magnet. Dan yang terjadi, serbuk besi akan menempel pada magnet sesuai dengan medan magnet. Diskusi 1. Mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Secara fisika, bahwa benda-benda yang dapat dibuat magnet ialah benda maupun material yang telah memiliki sifat kemagnetan yang terdiri atas domain-domain atau magnet-magnet kecil yang disebut juga magnet elementer, misalnya paku. Saat terjadi suatu gosokan dengan arah yang teratur menyebabkan adanya suatu pengaruh medan magnet dari magnet permanen yang bisa dipakai untuk mengarahkan posisi domain. Dengan posisi yang searah tentu menyebabkan adanya gaya yang ditemukan oleh domain tersebut sehingga menjadikan paku bermagnet. Yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Secara umum, benda logam yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet pula. Dengan begitu, paku akan dapat menjadi magnet karena mampu menarik benda logam di sekitarnya, namun hanya sementara. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Karena arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya sifat magnet yang mengalir dari tembaga menuju paku tersebut. Yang keempat, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan 2.
Saat kita menggosokkan jarum pada magnet, jarum akan melakukan sifat magnet. Dengan demikian, jarum dapat digunakan sebagai kompas sederhana, di mana prinsip kerja kompas selalu mengarah ke kutub utara dan kutub selatan. Hal tersebut sudah dimiliki oleh jarum yang telah digosokkan pada magnet. 5. Mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan 3? Karena serbuk besi menentukan pola sesuai dengan medan magnet pada percobaan tersebut. Medan magnet paling banyak berada pada magnet sehingga serbuk besi menempel pada magnet. Untuk kesimpulan, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Secara fisika, bahwa benda-benda yang dapat dibuat magnet ialah benda maupun material yang telah dimiliki sifat kemagnetan yang terdiri atas domain-domain atau magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Untuk membuat magnet dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu induksi, digosok-gosokkan, dan elektromagnetik atau dialiri arus listrik. Cara menghilangkan sifat magnet yaitu dipukul-pukul, dibakar, dialiri arus bolak-balik atau AC. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.